Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Hamdan Alansori, NPM 19 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang pertama dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Di sini saya sudah mencari data tentang hubungan teori dan bahasa. Teori bahasa, otomata, dan komputasi sering hendak dihindari mahasiswa ilmu informatika atau komputer karena pemahaman teori ini perlu abstraksi kuat. Teori ini sering terlupakan padahal inilah penggerak tak tampak perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat, baik pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, sebelum komputer lahir, David Hilbert telah mencoba menciptakan algoritma umum untuk pembuktian persoalan matematika secara otomatis. Setelah itu lahir teori otomata. Teori dimulai di bidang sistem logika matematika yang mencoba membuat program yang mampu menentukan salah dan benarnya sembarang proposisi matematika. Nah, teori otomata mempelajari model mesin komputer menggunakan model matematika, namun matematika yang digunakan benar-benar berbeda dibanding matematika klasik dan kalkulus. Model yang digunakan adalah model mesin, state machine model, atau model transisi state. Pengembangan teori otomata, komputasi, dan teori bahasa berikutnya difasilitasi perkembangan bidang psikolinguistik sekitar tahun 1950. Noam Chomsky menciptakan model matematika sebagai sarana untuk mendeskripsikan bahasa serta menjawab pertanyaan-pertanyaan sekitar psikolinguistik. Sekitar tahun 1950, Noam Chomsky mengemukakan perangkat formal yang disebut grammar untuk memodelkan properti-properti bahasa. Grammar berisi sejumlah aturan serta menspesifikasikan bahasa tertentu. Bahasa berisi semua string yang dapat dihasilkan menggunakan aturan-aturan grammar. Grammar mempunyai manfaat atau nilai sangat besar di ilmu informatika atau komputer karena pencapaian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan sintaks bahasa pemrograman dan bahasa-bahasa formal yang lainnya. Nah, di sini otomata dibedakan berdasarkan yang pertama finite automata atau bisa disebut FA, disingkat FA. Yang kedua push down automata disingkat PDA. Yang ketiga Turing Machine atau disingkat TM. Yang mana pada finite automata tidak memiliki memori sementara. FA ini adalah kelas mesin dengan kemampuan paling terbatas. Nah, untuk yang push down automata memiliki memori sementara dengan mekanisme LIPO, yaitu mekanisme stuck. Nah, untuk yang TM memiliki memori dengan mekanisme pengaktifan acak, yang merupakan model matematika untuk komputer yang saat ini. Contohnya otomata ini adalah algoritma yang memiliki keampuhan komputasi paling tinggi. Nah, untuk yang kedua, ya sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Nah, di sini saya sudah ngambil data untuk sejarah bahasa pemrograman di bab 3. Saya ngambil sejarah ini dari jurnal yang ada bisa dicari di Google lah. Bab 3. Mana sih? Nah, sebelum ke sejarahnya kita harus tahu dulu bahasa pemrograman. Nah, di sini bahasa pemrograman itu sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer atau instruksi standar untuk memerintah komputer.
Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa pemrograman adalah instruksi dasar atau instruksi standar untuk memerintahkan komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Nah, menurut tingkat kedekatannya dengan mesin komputer, bahasa pemrograman terdiri dari yang pertama bahasa mesin, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner. Contohnya 01100101101100. Nah, yang kedua bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat, kode mnemonik. Contohnya kode mesin semisal MOP, SUB, CMP, JMP, JGE, JL, loop, dan sebagainya. Untuk bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia. Contohnya bahasa tingkat tinggi di bawah. Nah, untuk bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur-unsur kata bahasa manusia. Contohnya begin, and, if, for, while, and, or, dan sebagainya. Untuk fungsi pada bahasa pemrograman, yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Contohnya adalah program yang digunakan oleh kasir di mal-mal atau swalayan, penggunaan lampu lalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya. Nah, bahasa pemrograman yang kita kenal ada banyak sekali di belahan dunia tentang ilmu komputer dan teknologi dewasa ini. Perkembangannya mengikuti tingginya inovasi yang dilakukan dalam dunia teknologi. Contohnya bahasa pemrograman yang kita kenal antara lain adalah untuk aplikasi game, antivirus, web, dan teknologi lainnya. Nah, bahasa pemrograman komputer yang kita kenal antara lain adalah Java, Visual Basic, C++, C, COBOL, PHP, .NET, dan ratusan bahasa lainnya. Namun tentu saja kebutuhan bahasa ini harus disesuaikan dengan fungsi dan perangkat penggunaannya. Secara umum, bahasa pemrograman terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Object Oriented Language, contohnya Visual Basic, Visual Fox Pro, DLP, Visual C. Nah, untuk high level language seperti Pascal dan Basic, middle level language seperti BASIC, low level language seperti bahasa assembly. Untuk tingkatan bahasa pemrograman. Yang pertama ada bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa pemrograman masuk tingkat ini karena bahasa tersebut mendekati bahasa manusia. Contohnya bahasa basic, Visual Basic, Pascal, Java, PHP. Untuk bahasa tingkat menengah disebut tingkat menengah karena bisa masuk ke dalam bahasa tingkat tinggi maupun rendah. Contohnya bahasa C. Nah, untuk bahasa tingkat rendah, bahasa pemrograman yang masuk pada tingkat ini masih jauh dari bahasa manusia, contohnya bahasa assembly gitu. Nah, untuk struktur dasar bahasa pemrogramannya di sini ada struktur runtutan, struktur perulangan, struktur percabangan, masih banyak lagi gitu. Ada 3. Oke, untuk sejarahnya mungkin itu saja. Ini sih masih banyak sekali gitu. Nah, lanjut ke karakteristik dari setiap penerjemahan bahasa formal. Nah, di sini untuk karakteristiknya ada 2, yaitu ada penerjemahan semantis dan komunikatif, Neumark. Untuk penerjemahan semantik, yang pertama berpihak pada penulis asli. Yang kedua mengutamakan proses berpikir penulis BSU, mementingkan penulis buku BSU sebagai individu. 4. Berorientasi kepada struktur semantis dan sintaktik BSU sedapat mungkin mempertahankan panjang kalimat. Yang kelima setia pada penulis. 6. Informatif. 7. Biasanya lebih kaku, lebih terperinci, lebih kompleks, tetapi lebih pendek daripada BSU. Yang 8 bersifat pribadi, 9 terikat pada BSU, 10 lebih spesifik dari teks asli, 11 kesan yang dibawa lebih mendalam, 12 lebih jelek dari teks asli, yang ke-13 abadi, tidak terikat waktu dan tempat, 14 luas dan universal, 15 ketepatan adalah
keharusan yang ke-16 penerjemah tidak boleh memperbaiki atau membetulkan logika atau gaya kalimat BSU. 17 kesalahan dalam teks BSU harus ditunjukkan di dalam catatan kaki. 18 targetnya adalah terjemahan yang benar. 19 unit penerjemahannya cenderung kata, sanding kata, dan klausa. 20 bisa digunakan untuk semua jenis teks ekspresif. 21 penerjemahan adalah seni. 22 karya satu orang sesuai dengan pendapat kaum relativis bahwa penerjemahan sempurna tidak mungkin. 24 mengutamakan makna. Untuk karakteristik yang penerjemahan komunikatif, yang pertama berpihak pada pembaca BSA, yang kedua mengutamakan maksud penulis, yang ketiga mementingkan pembaca BSA agar bisa memahami pikiran kandungan budaya BSA, yang keempat berorientasi kepada pengaruh teks terhadap pembaca BSA. Ciri-ciri formal BSU bisa dengan mudah dikorbankan. Yang kelima, setia pada pembaca BSA, lebih luwes. Yang keenam, efektif. Yang ketujuh, lebih mudah dibaca, lebih luas, lebih mulus, lebih sederhana, lebih jelas, lebih panjang dari BSU. Yang kedelapan, bersifat umum. Yang kesembilan, terikat pada BSA. 10, menggunakan kata-kata yang lebih umum. 11, kurang mendalam. 12, mungkin lebih bagus daripada teks asli karena adanya penekanan bagian teks tertentu atau usaha memperjelas bagian teks tertentu. Yang ke-13 terikat konteks, waktu penerjemahan, dan tempat pembaca BSA. Yang ke-14 khusus untuk pembaca tertentu dengan tujuan tertentu pula, tidak harus tepat kata dan gaya asalkan pembaca mendapat kesan yang sama. Penerjemah. Yang ke-16 penerjemah boleh memperbaiki atau meningkatkan logika kalimat yang jelek atau gaya bahasa yang tidak jelas. Yang ke-17, kesalahan dalam BSU bisa langsung dibetulkan dalam BSA. Yang ke-18, targetnya adalah terjemahan yang memuaskan. 19 unit penerjemahannya biasanya adalah kalimat atau paragraf. 20 bisa digunakan untuk yang bersifat umum, tidak ekspresif. Yang 21, penerjemahan adalah keterampilan. 22, mungkin karya sebuah tim. 23, sesuai dengan pendapat kaum universalis bahwa penerjemahan sempurna masih mungkin. 24, mengutamakan pesan. Mungkin untuk tugas yang pertama kali ini cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.